Gimana caranya kita konekkan dari server backend Dataflow kita ke database MySQL? Teman-teman bisa langsung, terus tapi ada bantuan package untuk MySQL-nya itu ada package MySQLi dan ada yang lainnya. Sebelumnya udah saya coba, tapi ada problem sana. Dan yang paling oke menurut saya itu palingan kita koneksinya itu menggunakan bantuan ORM dari Prisma. Yang biasa dipakai Prisma ini di JavaScript atau TypeScript, tapi mereka menyediakan juga untuk dan dokumentasinya ada di Prisma Data. Oke, kita akan siapkan dulu untuk project data frognya. Teman-teman install, boleh pakai CLI atau teman-teman boleh pakai extension .frog. Jadi kita bisa masuk ke command palette di sini. Terus .frog create project. Kita pilih lokasi penyimpanannya, misalkan di sini. Nama projectnya um, .frog, kemudian .frog underscore prisma underscore mysql. Enter. Oke, kita coba cek kalau sudah di-create ini nggak langsung ya. Coba bukan folder ke penyimpanan project yang tadi kita bikin. Nah, ini udah ada ya. Jadi dia enggak langsung ngebuka di VS Code. Jadi kita harus buka open folder manual. Atau boleh teman-teman pakai CLI, boleh silakan. Oke, mesin analyzing kita tunggu dulu. Cek dulu pub camel, udah aman, frog, very good analysis, well test, oke. Berikutnya ini kita coba tes dulu, jalankan. Frog dev, enter. Oke, kita coba buka, aman. Sekarang untuk menambahkan Prisma ORM ini ada di package ORM. Jadi teman-teman boleh pakai extension PubSpec Assist. Nah, yang ini masuk ke command palette. Dart add dependency ORM. Enter. Dia bakal langsung masuk ke dependensi di sini ORM. Oke, aman. Nah, sekarang teman-teman boleh sambil buka di sini. Kita harusnya ikutin yang ada di sini ya. Untuk step ORM sebetulnya udah ada di sini, tapi bukan di awal, tapi di pertengahan. Oke, Prisma, lanjut. Nah, di sini teman-teman harus install dulu Prismanya, Prisma CLI. npm install Prisma. Nah, di sini teman-teman yang harus dibutuhkan itu adalah npm atau Node.js-nya. Jadi teman-teman harus install dulu di sini untuk Node.js-nya. Kalau teman-teman udah install Node.js, terus untuk Prisma CLI, untuk Prisma CLI ini nanti teman-teman bisa akses Prismanya di command line ya. Jadi silakan install dulu. Sebetulnya sih yang di sini persiapannya Node.js dulu. Tapi kalau Node.js sudah bisa, teman-teman boleh langsung coba dari sini npm install Prisma. npm install Prisma, enter. Oke, Prismanya sudah aman. Sekarang kita lanjutkan ke menambahkan ORM itu udah sebelumnya. Jadi kita bisa skip langsung ke setup. Bagian setup di sini kita harus install prisma.client-nya dulu. Nanti akan di-generate folder Prisma dan file skema Prisma. Teman-teman copy sini, jalankan di terminal.
npx prisma init generator provider datran orm enter. Oke, sudah. Di sini generate ada folder Prisma dan ada skema Prisma. Ada kliennya dan ada DB-nya. DB-nya kita akan pakai MySQL, jadi teman-teman edit dulu di sini jadi MySQL save. Terus ada di bagian environment-nya udah di generate. Di sini untuk koneksi database URL-nya kita edit dulu MySQL. Kemudian di sini usernya kita pakai user bawaan root. Terus untuk passwordnya di sini kosong kebetulan untuk root. Jadi langsung klik dua langsung ke add karena nggak ada karena passwordnya kosong. Localhost di sini portnya teman-teman silakan pilih opsinya antara Exam atau Laragon. Install dulu. Saya pakai Laragon. Di sini untuk MySQL saya ada di port 3306. Jadi di sini connect-nya ke port 3306 untuk port database ya. Terus nama database-nya. Nah, untuk nama database-nya kita akan kasih rename root CRUD skema public save. Oke, lanjut. Di sini bla bla bla. Data source provider not required when placement the client automatically generate data source. Oke. Terus ini sudah tergenerate npm environment sudah. Orang sudah masuk. Kita udah edit juga di sini untuk environmentnya. Terus skemanya di sini udah aman. Generate. Nah, sebelum generate, teman-teman harus siapkan model dulu. Tapi kalau belum siapin model, nanti bakal dikasih tahu di terminal. Kita akan coba generate dulu di sini. npx prisma generate enter. Nah, di sini ada gagal. Kita belum punya model. Contoh ini ada contohnya ya. Kita bisa copy yang ada di sini. Kita simpan di skema prisma. Integer, ID default auto increment, ada email unique dan ada name string. Kita save. Kita coba lagi generate. npx prisma generate. Di sini harusnya nggak terlalu lama ya. Oke, di sini udah masuk ke dalam second gitu ya. Nah, sudah. Dia akan di-generate di sini ada folder lib, src, generate, terus ada folder lagi namanya Prisma dan ada Prisma client. Terus ada juga di sini Prisma Query Engine, terus ada JSON untuk Prismanya. Nah, terus di sini ada part Prisma client.c.dart. Jadi ada file generate. Cuman yang kita lihat di sini tidak ada file generate. Cuman ada file utamanya. File generate-nya tidak di-create karena ada yang kurang di sini. Kalau teman-teman perhatikan di sini scroll ke bawahnya ada from JSON, ada kelas gelar user ini tidak tergenerate ya. Terus ada lagi to JSON dan lain sebagainya. Untuk bentuk from JSON to JSON itu kan ada proses serialisasinya. Di sini JSON serialisasinya. Dia tidak bisa tergenerate karena ada yang kurang package-nya. Di sini teman-teman harus tambahin lagi package data dependency. Yang pertama ada build runner, terus ada JSON serializable, terus ada JSON anotasi. Untuk build runner, di bagian dependency kita pindahin. JSON serializable juga di dependency. Tapi kalau anotasi di dependency yang utamanya. Oke, save. Nah, sekarang kita akan lakukan generate. Di sini generate terpisah bukan generate berdasarkan npx prismanya, tapi generate untuk file yang prisma client.c.dart. Kita jalankan perintah build dot run
build underscore runner, kita jalankan package build runnernya. Datran build runner build. Enter. Oke, masih loading. Biasanya lumayan cepat ini. Recompile. Oke. Masih loading di sini belum selesai. Building your asset graph. Checking. Generate data summary. Hmm, action complete. Bentar, masih belum. Warning, no action complete. Waiting root. Oke, jangan disable. Jangan disable. Generating data summary complete. Oke, sudah muncul nih. File prisma client.j.tar. Nah ini ada permission, ada tuh jasanya. Termasuk nanti ada di sini kelas em, ke ORM prismanya. Jadi kita nggak pakai sintak manual nanti untuk memodifikasi perintah query database-nya, tapi menggunakan kelas-kelas yang di generate di sini. Oke, sekarang tinggal kita bikin root-nya dulu. Kita bikin root-nya ke frog new root. Kita bikin untuk user ya. Tadi kan modelnya ada user, berarti kita bikin user root. Slash users slash index, enter. Ada folder user dan ada index. Oke, di sini saya nggak jelaskan detailnya karena teman-teman harus pelajari dulu yang playlist.frog-nya itu yang dari awal instalasi sampai dengan yang lainnya, tentu. Di sini kita akan cek dulu pakai switch, langsung return switch contact untuk pengecekan metodenya. Context request.method. Kalau request methodnya sama dengan HTTP method, mana ini? Complete-nya nggak muncul. HTTP method dot get, maka kita return bikin fungsi di sini response underscore get user return response.json body. Oke, masih loading ternyata. Tulis kosong, nah di sini kita panggil underscore get user. Masih loading. Get user. Titik koma jangan lupa untuk sebagai penutup dari return. Terus kita bikin untuk defaultnya underscore yang default. Kalau default kita akan return tidak ada routing. Misalkan kita bikinnya itu not found di sini. Status code-nya 404. Not found. Kalau misalkan yang diaksesnya itu pakai metode post, oh berarti kita pengen input data. Berarti kita bikin di sini create create. Oke, save. Terus kita bikin lagi routing that new root user untuk bikin dynamicnya. User slash kurung siku ID. Bentar. Untuk kurung siku ID ini kebutuhannya nanti ketika kita bisa ngambil data user berdasarkan ID tertentu atau melakukan update dan juga melakukan delete. Yang mana ID-nya dikirim melalui URL. Ini teman-teman boleh copy, paste ke sini, rename aja semuanya, tambahkan di akhirnya di sini string ID. Oke.
Terus ganti metodenya jadi yang pertama boleh pakai get. Di sini ganti jadi um, find by ID, underscore find by ID. Terus kalau metodenya put misalkan kita eksekusi di sini rename jadi update. Terus satu lagi tambahan untuk yang delete. Ketika metodenya delete. Sini delete. Save. Oke. Sekarang kita buat Prisma Client koneksinya. Untuk bikin koneksinya, kita akan simpan di dalam middleware. Nanti aksesnya ke middleware atau ke dependency injection. Untuk bikin middleware, .frog create new middleware di yang utama slash enter. Jadi akan dibikin di folder root utama di sini. Nah, kita akan bikin koneksinya di sini. Final underscore Prisma private di file yang ini sama dengan Prisma client. Di Prisma client di sini ada data source. Data source. Data source DB. DB ini teman-teman copy yang ada di environment-nya ini ke sini. Nah, gitu. Atau teman-teman bisa ngebaca file environment. Biasanya yang dicontoh-contohkan itu untuk ngebaca ke environment, teman-teman bisa pakai platform.environment mana ya? Platform.environment. Kuncinya tadi adalah database URL. Tapi di sini sebenarnya saya udah coba nggak jalan kalau pakai cara kayak gini karena cara kayak gini itu nggak bisa akses langsung ke sini melainkan aksesnya ke session. Jadi teman-teman harus menjalankan server beserta dengan menyertakan database URL environment-nya di terminal ke session. Jadi nggak akses ke sini. Kalau teman-teman pengen akses ke environment yang di sini, teman-teman perlu package tambahan di sini namanya itu tambah dependency .env. Nah, ini package-nya. Oke, package-nya udah masuk nih ke patch.yaml.env. Kita bikin dulu .env-nya. Final env sama dengan .env. Teman-teman boleh menyertakan include platform environment true atau boleh biarkan false. Tapi kita harus load dulu di sini. Setelah di load baru bisa mengakses. Di sini di DB akses ke env kata kunci tadi namanya database URL. Nah, ini jalan. Oke, selanjutnya kita bikin di sini handler.use. Kita akan pakai request logger dulu untuk melihat nanti ada request-request apa saja yang masuk. Kemudian use kita bikin di sini injection, dependency injection pakai provider. Provider konteks tipenya di sini providernya itu adalah Prisma Client. Terus gini kita return datanya underscore Prisma. Oke, kita coba kebawahin, rapihin. Nah, kayak gini ini juga. Jadi yang pertama kita use request logger dan kita use di sini untuk dependency injection pakai provider. Data yang di-injectionnya adalah underscore Prisma. Save. Oke, middleware sudah siap. Sekarang untuk akses ke database kita bisa menggunakan Prisma Client dari dependency injection. Caranya, final Prisma sama dengan menggunakan konteks. Nah, di sini kita harus kirim ke fungsinya. Request konteks kita copy ke sini juga, copy ke sini juga. Terus di sini kita kirim konteks
Kita di sini kirim konteks dan di note phone, kalau di note phone nggak usah. Cara aksesnya konteks dot read. Tadi nama tipenya apa? Yaitu Prisma Client di middleware. Ya, ini provider Prisma Client. Berarti kita aksesnya ke read Prisma Client. Nanti akan otomatis bakal di return underscore Prisma. Selanjutnya, di sini akses Prisma. Nah, udah muncul nih user. Jadi model usernya udah ada. Nah, sebelum kita pakai ini, kita akan coba cek ke database-nya, lihat isinya. Kita akan melakukan migrate. Jadi, database-nya akan otomatis di-create oleh Prisma yang ada di sini berdasarkan model yang kita bikin. Untuk menjalankan perintahnya, buka terminal, jalankan npx prisma db push. Enter. Jadi dia akan nge-push settingan-settingan yang ada di skema Prisma, yaitu modelnya, akan di-create sebagai tabel di database-nya. Untuk database-nya, sesuai yang ada di environment sini, CRUD. Kalau di sini teman-teman ganti pakai apa, maka akan sesuai yang ada di sini. Nama database-nya juga. Oke, di sini sudah di-generate, kita akan coba cek. Di sini saya pakai database untuk nge-view database-nya itu pakai di Beaver. Jadi teman-teman boleh install dulu di Beaver-nya, konekkan ke Laragon. Cara installnya, teman-teman boleh lewat Laragon, klik kanan ke Tool, Quick Add, terus nanti di Tools ada Quick Add, terus nanti tinggal install di Beaver. Kalau mau pakai PHP MyAdmin, silakan pakai PHP MyAdmin. Atau mau pakai yang lainnya silakan. Kebetulan sini saya memang pakai di Beaver ya. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu cara ininya, cara koneksi ke dbeaver, nanti di sini teman-teman harus bikin koneksi dulu ke MySQL. Caranya tinggal tambahkan di sini ada icon New Database Connection, tinggal pilih. Nanti pilih database-nya adalah MySQL. Nah, di sini untuk usernya sesuai yang ada di environment yang kita bikin, yaitu username-nya root, password-nya kosong. Nanti tinggal di finish, bakal otomatis di generate satu localhost kayak gini, satu database MySQL. Nanti ada folder database. Terus, nah di sini ada database CRUD. Database CRUD ini otomatis di generate ketika kita menjalankan perintah npx prisma dbfus. Otomatis dibuat. Dan ada langsung otomatis model user di sini di tabelnya. Nah, model user. Kalau kita buka ke properti, ini sesuai yang ada di model Prisma. ID-nya itu integer, kemudian auto increment sebagai primary key, ada emailnya varchar, dan key-nya itu unique, kemudian ada name, varchar, kayak gini. Oke, berarti sudah terbentuk database-nya. Sekarang tinggal kita lanjutkan. Untuk fungsi get user, kita ngambil data semuanya. Prisma dot user ke tabel user dot find many. Jadi kita ambil semua. Kalau misalkan teman-teman pengen di ada filternya, boleh di sini pakai kursor, distance, ordered by, skip, like, atau where condition. Find many ini dia nge-return future iterable user. Jadi kita harus pakai await untuk mengeluarkan datanya. Karena ada await, maka fungsi ini harus jadikan asynchronous. Karena ada asynchronous, maka return response-nya harus jadikan future. Karena di get user ini adalah future, maka on request ini kita harus jadikan asynchronous dan jadikan future. Dan untuk akses data dari get user, kita harus tambahkan await. Oke. Kemudian di sini kita tampung datanya ke user sama dengan di sini bakal kebaca sebagai iterable. Nah, dari iterable ini kita akan ubah menjadi list. Kita bungkus await prisma find many ini kurung, kemudian tambahkan dot to list. Maka akan kebaca sebagai list user. Nah, kalau udah kebaca sebagai list user, kita masukkan ke respon bodinya user, responkan. Selanjutnya di sini tinggal kita copy paste untuk yang create.
jadikan asynchronous lagi, future, di sini tambahkan await. Untuk create berarti di sini kita ulangi lagi, await prisma dot modelnya adalah user dot create. Nah, di create ini ada data. Datanya tipenya adalah user create input. Kita ikuti aja di sini user create input. Kurung, kita masukkan di sini ada nama dan email. Namanya apa, kemudian emailnya apa. Misalkan kayak gini ya. Koma biar ke bawah, kita rapihin format. Ngambil data emailnya dari mana? Dari request body. Lalu dari request body, teman-teman bisa di sini ambil dulu dari konteks. Kemudian kita akan kirimkan lewat JSON konteks request. Atau boleh teman-teman pakai form data boleh. Bebas antara form data atau JSON. Misalkan kita pakai JSON, nanti kirimnya lewat raw JSON. Di sini tipenya adalah feature dynamic. Final JSON, coba JSON body sama dengan await. Nah, terus untuk nama email, sini final name sama dengan JSON body dengan kata kunci name, copy paste JSON untuk email. Nah, kita kirimkan di sini name email. Di sini ada error katanya dynamic can be assigned to the parameter type string null safety. Oke, kita lakukan casting aja di sini. S string null safety, S string null safety. Email di sini require, oke, berarti nggak harus null safety string aja. Nah, kalau sudah kayak gini, teman-teman bisa cek di sini return-nya itu adalah user atau single ya. Jadi di sini adalah user yang sudah di-create, user created. Kalau misalkan teman-teman pengen meresponkan kembali, tinggal kirimkan aja boleh. Ini. Nah, biasanya kalau proses created atau input data insert into, statusnya itu adalah 201 atau teman-teman boleh pakai variabel konstan yang sudah disediakan http status created. Karena dia nilainya adalah 201, tetap integer meskipun kita pakai variabel konstan. Save. Oke, di sini JSON body-nya ada warna biru, method invocation, dynamic target, giving target a type. Oke, kita coba benerin yang sebetulnya bukan error, hanya masalah di typing aja. Cuma kita coba aja dulu. Saat ini JSON body dynamic. Oh iya, karena dynamic langsung akses ke map. Oke, nggak apa-apa sih harusnya mah. Oke, lanjut dulu. Di sini kita copy untuk bikin yang ada di sini. Find by ID, synchronous, future. Di sini juga tambahkan synchronous. Find by ID-nya tambahkan await. Responnya jadikan future. Terus di sini kirimkan request konteksnya beserta ID-nya. Paste, klik paste, di sini juga paste. Prisma client tinggal import. Terus di sini file-nya itu file misalkan first or throw. Dia returnnya user fluent user. Jadi ketika pakai await itu user fluent itu sama kayak synchronous sama kayak future. Jadi harus pakai await untuk nge-extract datanya jadi user sekarang. User single terus kalau terjadi error. Nah, kalau terjadi error maka kita harus bungkus di sini menggunakan block try catch. Untuk yang lainnya pun teman-teman bisa bungkus menggunakan block try catch yang get user ini sama find many itu kan berpotensi error akses ke database-nya ataupun create bisa bungkus pakai try catch. Nah, di catch-nya ini adalah handle kalau terjadi masalahnya. Misalnya kalau terjadi masalah kita return kan sini bikin lagi
server error misalkan, atau database error atau apa. Server error. Statusnya itu HTTP status internal server error atau 500 biasanya. Hmm, nah di sini return server error. Sekarang kita coba print juga nanti masalahnya karena apa. Oke, udah to string. Saja di sini bisa. Oke, kayak gini. User, respon body user, status code-nya 200. Nah, kalau update, sebentar, ini bukan find first ya, karena kan ada pasangan ID, sorry. Berarti di sini kita pakai find-nya itu find, bentar, kalau favor or true, oh ya di sini ada kondisinya nih. Kita belum masukkan kondisinya, pakai where. Where ini tipe yang kita masukkan user where input. Berarti user where input, di dalamnya di sini ada ID. Kita masukkan ID-nya. Yang di sini. Cuman kan ID yang di sini yang diminta adalah integer filter. Kita masukkan dulu integer filternya. Terus di sini kita pakai equal. Jadi where kondisi ID-nya itu sama dengan ID yang di sini. Tipenya harus integer. Di sini kan string. Kita harus convert integer.parse ID. Koma-koma-koma biar ke bawah. Tapi kalau teman-teman nyaman dengan ke samping ya boleh-boleh aja. Oke, lanjut di sini tambahkan asynchronous future. Nah, hmm, prismanya kita copy dulu ini ke sini. Nah, kalau yang update, kita update dulu. Synchronous, future, update. Data barunya di sini bertipe user update input. User update input. Name-nya di sini teman-teman boleh copy dari yang index ketika create. Kita kirim lewat yang sama raw JSON juga. Copy di sini, paste atasnya, name-nya ini, terus emailnya ini. Katanya name ini dia bertipenya itu nullable, jadi nggak langsung ke datanya. Terus kita masukkan set name. Kalau email, dia tipenya string field, jadi kita harus pakai kelasnya dulu. Terus set email. Format, oke. Where kondisinya sama kayak yang ada di atasnya, user where input. Yang ini nih, kita boleh copy, paste di sini. User where input, bentar ini errornya kita coba. Kenapa where user where, oh unique. User where unique input. ID, tipenya integer langsung, berarti integer.parse ID. Oke, sip. Nah, di sini hasil dari update dia adalah user no safety. Teman-teman bisa cek kalau misalnya ternyata usernya kosong gitu, null, berarti kan not found gitu ya. Kalau misalkan usernya null, berarti not found. Return uh, not found. Kayak ini. Tapi kalau ada, dapatkan respon JSON, status code-nya 200 atau default-nya 200, bodinya user yang sudah diupdate. Atau teman-teman boleh rename user updated. Oke, save.
Sekarang yang delete. Kalau yang delete, user delete. Ada where kondisinya, tipenya user where unit input, ID, tipenya integer, berarti integer.parse ID. Oke, hasil returnnya ada user. Ini, user no safety, teman-teman boleh kayak yang di atasnya. Kalau di sini misalkan user deleted, user deleted. Tapi biasanya yang delete itu si datanya tidak diresponkan. Cukup status code-nya aja. Status code-nya misalkan kalau delete itu biasanya no content atau teman-teman boleh pakai 200 default. Jadi JSON kosong kayak gini pun boleh sebetulnya. Mau pakai kirim datanya, ini memang kebetulan di Dart disediakan ya. Prisma RM disediakan data return-nya. Ya berarti tinggal dipakai aja. Namun biasanya nggak dipakai biasanya ya. Nggak di-return-kan kalau yang delete. Oke, ini udah siap kayaknya semuanya. Switch-nya ini, oh ya, await-nya belum. Await, sini await. Sip. Terus konteksnya dikirim sama ID. Konteks ID. Konteks ID. Save. Oke, kita jalankan servernya. From dev. Teman-teman install dulu Postman biar lebih enak nge-testingnya. Kalau sudah dibuka, di sini kita akan bikin, silakan masuk ke workspace-nya teman-teman. Atau kalau belum ada tinggal bikin workspace baru, terus kita bikin folder lagi di sini. Kita pilih pakai template yang lebih cepatnya aja, pakai REST API basic. Jadi nggak dari manual awal bikinnya. Kita setup dulu di sini variabelnya untuk ngakses ke hostnya. Tadi hostnya itu ada di http localhost 8080 copy. Nah, di sini paste, di current value juga paste. Oke, sudah. Kalau ID mau pakai silakan, mau nggak silakan. Kita nonaktifkan, pakai manual aja nanti. Save dulu. Kalau udah di save, kita masuk ke get atau boleh teman-teman rename dulu di sini biar ngebedakan dengan yang lainnya. Misalkan crude frog prisma mysql. Oke, ke get data. Get data ini kita akan coba untuk yang get data all dulu. Berarti isi base URL ini kan base URL-nya. Nah, terus kita masuk ke yang endpoint users. Metodenya get. Kita coba tes send. Nah, di sini kosong. 200. Atau teman-teman boleh tambahkan kalau ternyata kosong, teman-teman bikin responnya itu not found. Misalkan ke index, ke yang get user, dicek dulu di sini. Kalau misalkan ternyata user itu dia adalah empty, maka kita return not found. Tapi kalau ada, baru kita return datanya. Oke, hot reload-nya aktif. Kita coba send lagi. Nah, sekarang muncul not found. Karena nggak ada datanya di tabel user. Di sini masih kosong. Oke, sekarang kita coba input data. Post, metodenya post, URL-nya users. Nah, untuk kirim datanya di request body, kita pilih template-nya itu di raw, karena kan kita pakai yang JSON untuk request body-nya. Bukan yang form data atau bukan yang lain. Kita kirim di sini nama sama email namanya. Misalkan, terus emailnya. Oke, nama email. Kita coba send. Nah, muncul di sini created. Oh, berarti berhasil nih. Dengan ID-nya satu nih, otomatis. Yang auto increment-nya. Kita coba tes ke database. Apakah udah masuk? Di sini teman-teman klik kanan, refresh. Atau boleh F5. Nah, udah masuk nih ke database-nya. Ke tabel usernya. Di database CRUD. Satu, ini. Kita coba tes untuk yang find data.
Teman-teman boleh duplikat yang get data ini, klik kanan, duplikat, terus kita rename di sini find berdasarkan ID, rename, get by ID. Tadi kan ID-nya adalah satu ya. Kita coba user, terus tambahkan dynamic root slash untuk ID-nya di satu. Coba send, metodenya get ya. Nah, ada nih. Karena sudah ada di tabel usernya dengan ID 1 untuk user. Kalau kita cari yang ID-nya 2, belum ada kan? Nah, kalau belum ada, maka akan respon di sini 500 internal server error. Atau teman-teman boleh edit jangan server error misalkan di sini. Find by ID, tapi pakai um, not found misalkan. Return not found boleh. Misalkan not found gitu ganti. Silakan. Oke, lanjut em, ke yang update. Tadi kan ID-nya 1, kita akan coba update. Atau teman-teman boleh tambahkan lagi. Misalkan yang kedua itu datanya kayak gini. Send, udah masuk, kita coba cek ke get data. Send, udah muncul 2 data ya. 1, 2. Coba ke tabel database, klik kanan refresh. Udah masuk 2 data. Ke get by ID, yang ID-nya 2. Udah ada, berarti kita tinggal ke update. Misalkan kita pengen update yang data kedua. Berarti user slash ID-nya 2. Kita kirim data yang barunya di sini di request body raw JSON. Namanya misalkan kita edit jadi kayak gini. Terus emailnya jadi sebelumnya datanya kayak gini. Nah, sekarang kita akan update jadi kayak gini. Metodenya, metodenya itu tadi kita pakai put ya. Udah sesuai nih put. Kita coba send. Nah, muncul 200 statusnya, responnya. Di sini sudah terupdate ya, sudah diganti. Kita coba cek ke tabel database. Klik kanan, refresh yang awalnya Trisna, sekarang menjadi Raharja. Kita coba cek ke get by ID, user 2, send, nah berubah jadi Harja, terus yang get data juga, send, nah data keduanya berubah, sudah terupdate. Sekarang kita pengen delete. Kita pengen delete user ID 2. Berarti sini base URL users slash yang user ID-nya itu adalah 2. Metodenya delete. Send, nah muncul statusnya 200. Nah, di sini data yang dihapusnya. Kita coba cek ke tabel database, klik kanan, refresh, nah hilang. Tersisa data 1. Kita coba cek ke get data yang tadinya 2 data, kalau kita send lagi munculnya 1 karena yang user kedua udah dihapus. Yang get by ID, kalau kita cari yang user ID 1 ada, tapi kalau kita cari yang user ID-nya 2 nggak ada, not found karena udah dihapus. Jadi kayak gitu mungkin untuk cara koneksi dari Datfog ke MySQL menggunakan Prisma ORM. Sampai ketemu di next video.